Udah main-main gitu kan berdua, tapi nggak seru karena Oh iya, pakarnya nggak ada. betul. Jadi kita perlu mengundang pakarnya agar kita bisa mungkin main-mainnya lebih seru lagi gitu ya, Betul. saudara Bahkan pendengar. mungkin bisa dibaca gitu ya. Rahel sudah nggak sabar untuk dibaca gitu ya, saudara pendengar. Langsung aja kita sambut, sorry. Sambut. Kita sambut ada Mas Suhendri Iya. ST. ST. Kita Iya. sapa, halo selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mas Henry bareng sama Albert dan juga Rahel di Studio RRI Pro 1 Jakarta. Mas Henry, apa kabar Mas? Baik. Wah, Abang Albert bagaimana Abang. kabarnya? wah, Gimana, alhamdulillah Bang? baik. Loh, kalau Jakarta kan Koko. biasanya abang ya. Iya dong. Ini ngomong-ngomong Mas Suhendri atau Mas Henry, kita kalau berbicara soal tarot, itu kan Mas Henry sebagai tarot reader gitu ya, membaca tarot itu kan berkaitan dengan ilmu sains gitu kan. Ini Mas Henry belajarnya dari mana Mas Henry? Nah, penasaran. Kita nih. penasaran nih. Dari buku. Wah, dari Oh, buku. Berarti ada ya ibaratnya buku-buku yang Hmm. membahas seperti. Tapi kalau boleh tahu tarot itu awalnya bisa diciptakan tuh maksudnya historinya itu gimana tuh Mas Hendri? Oh, tarot itu awalnya itu diputar, dicelupin, dijual. Oh, Wah, iya, itu iya, kayaknya iya. salah satu produk yang kita Ya. Lapar jadinya. untung saya jawabnya produk, bisa yang lain juga sih, Pak. Jadi Mas Henry kalau tarot sendiri kan Mas Henry bilangnya itu Mas Henry belajar dari buku gitu. Nah, tapi bisa sampai membaca orang dengan ilmu-ilmu sains dari tarot sendiri itu gimana Mas Henry? Oh, sebetulnya itu kan sudah ada dalam diri kita. Hmm. Oh. Jadi kan tarot itu awal mulanya kan sebetulnya permainan sih. Oh. Jadi kita buat main-main, terus berkembang Mm-mm. menjadi lentera, jadi cahaya. Oke. Nah, kalau gitu kita coba main-main sedikit ya, Mas Ah, Henry. boleh nih. Kalau biasa kan dari jarak dekat nih. Jadi jarak jauh Kalau ini gimana dari nih Mas jarak Hendri? jauh bisa nggak, Mas Henry? Bisa. Oh, Oke. bisa. Coba kita mulai main. Itu gimana? Mas Maksudnya Henry, kalau dari jarak Mm-mm. jauh tuh kita harus sebutin apa gitu misalnya. Mas Henry mau mulai dari mana dulu? Albert atau Rahel? Albert dulu deh, kayaknya saya penasaran deh. Heeh. Boleh. Jadi tarot itu kan tadi lentera ya. Jadi Iya. kita bisa berjalan di dalam kegelapan gitu loh. Waduh. Jadi jarak jauh pun Bisa kita ya? bisa membaca jadinya. Mm-mm. Jadi seperti braille. Oh, seperti iya. braille. Oh, Nah, ini kalau Albert ya. iya. Mm. Albert siapa namanya? Albert Wijaya, saya. Albert Wijaya. Mm-mm. Nah, itu kalau dari braille Mm-mm. itu kita huruf A sama W-nya, ya kan? Betul? Itu berarti Albert ini orangnya punya visi yang bagus. Wih. Waduh. Kelihatan. Oh, Kita lihat itu kalau huruf A-nya itu kan di ujung kiri kan, tetapi kalau W-nya kan banyak di ujung kanannya kan? iya, Albert Wijaya ya. Iya. Hmm. Jadi fokus visinya ke depan bagus. Oke. Eh, Terus. Kalau None Resel itu ini agak membingungkan nih. Kenapa kok fokusnya di masa lalu ya? Banyak di sisi sebelah kiri nih. Kayaknya masa lalu saya penuh dengan ini. Rahel, ada apa dengan masa lalumu? Tidak. Penuh dengan apa ya namanya? Bukan kehancuran, bukan ya, apa ya? Wah, ada apa Dengan dengan Rahel? kegelapan. Tapi terus lanjut Pak Gimana Henry. nih? Ada Maksudnya di masa lalu tuh gimana nih Mas Hendri? Iya, jadi kan dari namanya Rahel siapa ya? Rachel, aduh panjang banget nih, gimana ya? Nggak apa-apa, sebutin aja. Ala- Bukan, sebut nama. ininya aja. Apa namanya? Inisialnya aja. Rahel Siloam ya kalau nggak salah ya. Iya. Berarti kan RS kan ya. Iya, RS. Nah, dari RS itu huruf braille-nya kan lebih banyak dot yang sebelah kiri kan? RS. Oh, Betul nggak? hitungan braille-nya. Oh. Oke. Nah, jadi kita tarot itu seperti contohnya seperti huruf braille gitu. Oke. Jadi saintifiknya itu ada di simbol. Oh. Oke, Mas Henry, kita boleh ngundang pendengar juga ya. Nah, Kebetulan betul. pendengar Boleh, kita boleh. pengen dibaca juga secara sainsnya gitu loh. Iya. Kita sapa terlebih dahulu ada Mas Doni dari Banyuwangi. Halo, selamat sore Mas Doni.
Halo, selamat sore Alfred. Selamat sore Halo, Mas Doni. Rahel. Halo, selamat sore Oke. Mas Doni. Mas Sehat ya Doni. keduanya ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Doni pegangan tangan dulu ya. Kita langsung akan mulai membacanya Oke, bareng sama monggo. Mas Suhendri. Halo, Silakan Mas. selamat sore Mas Henry. Selamat sore. Salam kenal ya Mas ya. Iya, salam kenal juga. Ini Mas saya mau tanya awal mulanya kok Mas Henry bisa belajar apa itu tadi tarot ya? Tarot. Apakah tarot itu bisa dipelajari sama orang Mas ya? Contohnya kayak saya sendiri itu apakah bisa belajar ya, Mas ya? Meskipun saya seorang penyandang disabilitas netra itu apakah bisa mempelajari tarot itu tadi? Iya. Terus yang kedua, saya pengen dibaca dong Mas. Nama asli saya tuh Putut Sugianto. Itu kepribadian saya itu seperti apa? Terus masa depan saya Aduh, gimana? lengkap nih Mas Saya kok Doni. pengen seperti itu dibaca juga Mas. Kepribadian saya. Boleh. Thank you Mas Doni. Ada lagi Mas Doni? Kami monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas gimana Henry? nih? Lengkap banget Iya. ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa tarot itu sekarang menjadi cahaya kan. Jadi untuk penyandang Tunanetra? disabilitas netra itu sangat sesuai sih. Karena kan tadi contohnya braille gitu kan ya. Nah, jadi simbol yang sederhana, posisi dotnya saja, sebetulnya itu ada filosofinya gitu, ada ceritanya kan. Ya. Iya. Jadi sebetulnya tarot untuk penyandang disabilitas netra itu juga ada khusus. Oh, ada khusus. Ada. Jadi kartu tarotnya ada huruf-huruf braille-nya. Ini. Berarti wah luar biasa. Saya kayaknya pengen mencobanya untuk menjadi ahli profesi nanti. Jadi Boleh. Nanti konsultasi deh saya. kalau teman-teman tunanetra kan biasanya tuh ada profesi side jobnya gitu ya Pak Suhendri itu kayak jadi pemasas gitu kan. Kayaknya saya selain jadi penyiar saya akan nanti sebagai main pegang kartu tarot itu. Mas Suhendri, terus kalau yang tadi Mas Doni tanyakan dari namanya sendiri itu kira-kira seperti apa Mas Doni? Tadi namanya siapa ya? Namanya Putut Sugianto. Oh, Putut Sugianto. Ini juga kalau dari huruf braille-nya kan lebih banyak sebelah kiri ya. Jadi fokusnya secara kehidupan itu lebih melihat flashback. Jadi selalu masa lalu ya. melihat kondisi masa lalu. Jadi selalu kompirasi di masa lalunya. Oke. Jadi kelihatannya masa lalunya sebetulnya itu menjadi modal buat dia untuk maju ke depan. Oh. Iya. Satu lagi Mas Suhendri, sebelum nanti kita dalemin setiap apa yang Mas Suhendri sudah baca dari setiap kita. Satu pribadi lagi, Bugi Satrio, Mas Suhendri. Nah iya gimana tuh Mas Henry? Ditahan gua kan sekarang Bugi Satrio Mas Suhendri. Biar adil. Biar adil ya. Iya. Produser kita nih Bugi Satrio Mas Suhendri. Siap. Bugi Satrio. Kalau Pak Bugi itu juga istilahnya dia itu visinya bagus, tetapi belum sebagus seperti Albert. Kalau Waduh. Albert tadi itu memenuhi sebelah kanannya memenuhi semua tuh, ya kan? Nah kalau Pak Bugi itu visinya bagus, tetapi memang masa lalunya juga menjadi kompleksitas ini. Jadi hari ini saya banyak bertemu dengan teman-teman yang masa lalunya butuh dibereskan dulu ini. Ayo, ada apa dengan masa lalumu, Bapak produser kita tercinta? Tapi ngomong-ngomong saya juga fokus ke masa lalu ya. Iya. Tapi melihat kayak seperti itu kan Mas Suhendri sudah melihat ada masa lalu nih. Kita dari masa lalu dulu deh. Kira-kira kalau melihat masa lalu tadi kan Mas Suhendri sempat beberapa kali menyebut ada masa lalu kayak Rahel, Mas Doni dan lain-lain. Tapi spesifiknya bisa nggak masa lalunya tergambar tuh gimana gitu? Kalau spesifiknya bisa tergambar nggak Mas Suhendri? Gambarannya gitu. Kan begini, kan kebetulan ini kita kan bermainnya dengan huruf braille ya. Jadi saya agak terbatas ini untuk membaca simbolnya. Cuma secara garis besarnya dari Rachel dengan Mas Doni juga Pak Bugi itu ada perbedaannya sih. Jadi kalau Rachel dengan Mas Doni itu sebelah kirinya itu kan titik braille-nya sebelah kiri dotnya itu kan penuh semua tuh. Titik kiri atas, kiri tengah sama kiri bawah itu penuh semua. Ya kan? Jadi secara mental
dan secara bakat itu dia berpikir terlalu kompleksitas. Saya bisa nggak sih? Jadi selalu merasa tertekan. Iya, iya, Saya iya. bisa nggak? Iya, iya. Benar nggak seperti ini sih? Iya, gitu. benar. Mungkin terlalu Jadi ada banyak sesuatu Terlalu yang banyak perlu berpikir. berpikir dibereskan ya, di situ. kadang-kadang Hmm. kompleks gitu. Oke, karena kompleks kita undang satu lagi pendengar ya Pak Suhendri ya. Ada Boleh. saudara pendengar kita yang berasal dari Malang. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat sore Mas Albert. Siapa itu? Rahel. Rahel ya, Siloam ya. Iya. Ini Rahel centil, pintar, centil suaranya Rahel ini. Waduh, Buka aku suaranya. waduh. Ini Instagramnya mau disebut nggak Rahel? Nggak usah Oh, lah ya. oke. Ntar disangkanya numpang ini famous gitu. Gimana Mas? Dari Mas sendiri kira-kira mau dibaca atau tertarik dengan dunia tarot? Katanya kan bisa juga buat para penyandang disabilitas tunanetra nih. Iya, kalau saya adalah orang yang tidak suka pakai nama samaran. Jadi nama Oke. udara, nama darat sama Suranto begitu. Oke. Suranto. Lengkapnya apa? SURAN. Ya Suranto aja. Suranto aja. Oke. Ada pertanyaan? Ada sih. Ada sih nama baptis tapi ya dipanggil Suranto gitu aja lah. Oke, tapi ada yang mau ditanyakan nggak nih sama Mas Suhendri? Atau cuma mau dibaca doang, Mas Suranto? Dibaca. Ini tadi kok ada ngomong, maksudnya apa ini kok tadi ngomong braille maksudnya apa itu? Braille itu. Oh. Nah, oke, nanti kita akan tanyakan. Ini Mas Suranto juga seorang penyandang disabilitas tunanetra ya, Mas Suranto? Betul sekali. Dan aku dari lahir begini. Oke. Gimana Mas Bersyukur. Suranto, mau dibaca atau mau diketahui lebih dalam? Boleh dong, mungkin? dibaca. Boleh. Boleh dibaca. Tak tunggu dengan setia. Oke. Oke. Thank you Mas Makasih Suranto. Rahel, Yo. Albert. Oke. 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 Oke, Mas Suhendri gimana nih? Sama-sama ingin dibaca nih Mas Suhendri. Dan tadi sebelum dibaca tadi pertanyaannya kenapa ada Mas Suhendri selalu menyatakan maksudnya menyertakan huruf braille itu Betul. kenapa gitu? Iya, jadi tadi saya ingin menjelaskan bahwa tarot itu sebetulnya adalah pembacaan simbol. Jadi bukan sesuatu yang gaib yang tiba-tiba ada, gitu kan? Yang tiba-tiba saya mendapat firasat begitu, tetapi itu merupakan simbol, dan karena simbol itu bisa dipelajari setiap orang. Oke. Nah, kehidupan kita itu kan hanya berpikirnya itu antara sesuatu yang di langit sama yang di bawah. Artinya di bumi. Atau ada juga yang selalu kita berpikir masa lalu, masa depan. Kehidupan manusia kan begitu. Ya, jadi dari sanalah kehidupan itu berbentuk simbol. Nah, simbol-simbol itu yang kemudian kita baca. Nah, tarot seperti itu juga. Nah, kebetulan huruf braille itu mewakilin itu kan yang terbaru ya. Jadi yang horizontal atas, horizontal tengah, sama horizontal bawah. Iya. Kemudian kolom kiri sama kolom kanan. Betul. nggak? Berarti braille-nya sama dengan braille yang kita pakai sebagai penyandang disabilitas tunanetra gitu ya, Mas Suhendri ya? Iya. Jadi saya memberikan contoh itu huruf braille. Gitu loh. Oke. Nah, supaya lebih mudah dipahami. Iya. siap. Lalu kalau membaca tadi pendengar kita yang berasal dari Malang gimana nih, Mas Suhendri? Oke, minta bantuannya Mas Albert ini untuk memilih 4 digit angka. Aku memilih 4 digit angka. Ya, 4 digit angka itu 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya 4 digit angka ya. Iya. Berapapun sampai angka berapapun boleh nih, Pak? Boleh, bebas. Boleh ya. Oke. Bebas. 18 25 94. Oh, itu udah lebih. Oh, oke. Udah lebih dari 4 digit itu. Oke, sorry. 1825. 1825. Iya. Ya, jadi 1825 ya. Nah, dari cerita ini yang saya mau jelaskan bahwa dari angka yang dipilih oleh Mas Robert ini untuk siapa Suryanto ya. Suranto. Ini dalam kondisi yang merasa dirinya itu terpenjara saat ini. Artinya begini, merasa tidak mempunyai kebebasan secara utuh. Jadi merasa di dalam dirinya itu ada keterkekangan. Saat ini dari angka yang dipilih maknanya seperti itu. Oke. Tapi heran
keren banget loh. Dengan Aku maksudnya secara saya kehidupan Albert yang ya. membaca, maksudnya memilih angkanya, tapi Mas Henry bisa membacanya ke orang lain Iya, dengan ilmu saintis dari angka-angka tersebut itu ya. Ya, kita hidup ini sebetulnya kan kalau di dunia saintis atau kehidupan biasa ini kan kita hidup di kolam air, Iya, Mas Albert. Jadi kehidupan kita itu dari zaman dulu sampai sekarang itu kita sudah tahu memori itu bertumpuk-tumpuk menghasilkan di kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, itu yang kita sebut alam bawah sadar kolektif. Oh. Iya. Jadi siapapun yang hidup di alam bawah sadar kolektif, termasuk Mas Albert, Rachel, Pak Bugi, atau saya juga, atau Mas Suryanto itu, ya kita hidup di kolam yang sama lah, kolam kehidupan itu. Siap. Jadi ya semuanya ada di situ. Jadi walaupun saya meminta Mas Albert untuk bertanya, memilih angka, ya saya sudah bisa membaca dari angka-angka yang dipilih untuk Mas Suryanto tadi. Oke, ada lagi nih Mas Suhendri, ada pendengar kita rame sore hari ini. Nih. Ada Mas Iskandar. Halo, selamat sore Mas Iskandar. Mas Iskandar. Halo. Nah, halo selamat sore Mas Iskandar. Mas Iskandar, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau dibaca juga? Ya, saya mau dibacakan juga. Nama saya real name-nya Iskandar Yusuf. Iskandar Yusuf. Oke. Ya, jadi yang mau saya tanyakan itu usaha dan jodoh, itu aja. Usaha dan jodoh. Waduh, kayaknya nanti saya juga mau deh dibacakan nih. Iya, waduh. Tentang jodoh gimana kira-kira gitu kan. Mas Iskandar seorang penyandang disabilitas kah? Enggak. Oh, enggak. Oke. Semangat Mas Iskandar, terima kasih. Terima kasih. Iya. Ini gimana nih Mas? Mas Henry gimana? Mas Henry. Iskandar Yusuf namanya ya. Ingin jodoh loh. Jodoh sama usaha. Baik, sekarang minta bantuannya Rachel ya. Oke. Baik, dengan cara yang sama Rachel tolong pilih 4 digit angka. Oke, 4 digit ya. Ya. 1357. Kemudian satu kali lagi 4 digit angka juga. 24810. Oh, jangan 10. Oke. Itu sudah 2 digit. Oh iya. 2489. Baik. Sebetulnya secara jodoh sih ini saya bahas jodoh dulu ya. Iya. Ini sebetulnya hanya masalah kepercayaan diri aja sih. Jadi kepercayaan diri yang butuh dikembangkan. Karena kepercayaan dirinya ini yang drop dari Pak Iskandar ya. Pak Iskandar itu ada kekurangan kepercayaan diri. Jadi dengan meningkatnya kepercayaan diri, nanti dengan sendirinya itu ada perubahan sikap, kemudian akan menjadi daya tarik untuk jodohnya datang. Waduh. Kayaknya saya penasaran deh nih. Tunggu. Kalau usaha dulu, tadi usahanya Mas Iskandar gimana nih, Mas? Iya, nah ini untuk usaha gitu kan. Untuk usaha, dia usaha makanan enggak ya? Jadi dia bagusnya sih di usaha makanan sih. Oke. Lebih bagus di usaha makanan. Kalau mau berusaha yang bagusnya berhubungan dengan makanan. Oke. Mas Suhendri tetap bersama dengan kita ya. Kita pengen banget dibaca lebih lagi. Dalam, saya juga kayak gini. Pelan-pelan dong lebih dalamnya. Jangan santai dong Rahel, santai. Tapi ada beberapa hal deh yang kayaknya saya Iya, tapi jangan tergesa-gesa dong lebih dalamnya, santai. Jadi saudara pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1 Jakarta. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Saudara mendengar, kita masih bersama dengan Bapak Suhendri ST, narasumber kita, yang merupakan tarot reader. Oke, nah langsung aja kita sapa kembali, ada Mas Suhendri. Halo Mas Hendri, selamat sore. Masih ada di sini? Masih. Mas Suhendri, langsung aja nih Mas. Langsung aja nih. Langsung kita cepat. Langsung ada eksekusi. Rahel Siloam, Albert Wijaya, Bugi Satrio, sama Doni. Tolong dibaca dulu, kita bertiga dulu soal. Saya dulu ini. Jadi ada kesamaan nih, Mas Hendri, antara saya dengan Mas Doni yang tadi ya. Kita sama-sama mau dibacain soal jodoh.
Dibacain soal jodoh. Ya, Rahel dan Doni tadi. Putut Tapi saya Sugianto. lahirnya. Oke. Tahunnya aja deh. Tahun lahir Tahun aja. saya 2002. 2002. Sudah melewati ulang tahun belum? Sudah. Tahun kemarin. Tahun ini belum. Bukan, bulannya sudah melewati tahun bulan kelahirannya enggak? Belum. Tahun ini belum. Oh, oke. 2002 ya. 2002 ya. Tahun depan sih baru ketemu. Wih, tahun depan ketemu. Ya, maksudnya sebentar. Ulang tahunnya sudah dekat berapa bulan nggak? Maksud saya begini. Kira-kira Setelah memasuki Langsung ulang sebut aja. tahun. Oktober deh. Oktober 30. Setelah Oktober. Setelah Oktober akan mendapatkan jodoh. Wah. Gimana? Tak dulu. Setelah Oktober gimana Mas Hendri? Baru ketemu. Oktober ketemu jodoh. Baru ketemu. Bentar ya. Itu yang bakalan di ini nggak, yang sampai merit nggak? Kira-kira Sampai itu merit sampai nggak itu? merit apa cuman ketemu aja? Apa cuman sebatas Ketemu aja kenalan? dulu. Oh, ketemu aja dulu. Oke. Kenalan dulu ya kan. Oke. Oh, kayaknya di sebelah kanan saya nih. Waduh, oke kalau sama Mas Doni gimana tadi? Putut Sugianto. Kayaknya dia nggak ini ya, nggak on lagi ya. Kalau dari angka tadi yang dipilih itu Susah jodohnya. Jadi kalau dari angka yang dipilih itu belum terbaca sih. Jadi saya Belum harus terbaca. jujur aja. Oke. Jadi belum kelihatan. Saya butuh tanggal lahirnya sih Oke, sebetulnya. tadi sempat Mas Putut Adianto sempat menghubungi kita kembali dan dia bertanya saat ini dia sedang melakukan sebuah aktivitas sebagai seorang pemasas. Apakah kira-kira itu aktivitas atau kegiatannya masih boleh terus dilanjutkan? Apakah akan terus berdampak lebih lanjut lagi nih Mas Henry? Baik, tadi angkanya 15 berapa tadi? Mas Albert masih ingat? Aku bukan 15 deh, satu berapa 25, pokoknya belakangnya 25. Oh, 1825. Iya, tadi. 1825. 1825. Masih boleh. Oh, masih boleh. Terus lanjutkan. Masih Oke, boleh. lanjutkan Mas Masih Hendri boleh. ini. Jadi semakin penasaran Iya. ini saya. Nah, tapi Mas Henry, kalau Rahel sudah, Albert dan Mas Bugi. Pak Bugi. Bentar. Kalau saya kira-kira karir gimana nih, Mas Hendri? Lu curang. Apakah akan ke depan itu akan seperti apa gitu kira-kira? Nah, untuk karir Rachel itu setelah Oktober ya. Setelah Iya, Oktober ya. tampaknya dirimu lebih masuk kepada suasana mandiri sih. Jadi istilahnya apa yang ada dalam hatinya Rachel itu yang akan didalemin. Oke, Sebentar. berarti pas belum ulang belum tahun bisa berarti belum bisa ini. tergambar ini saya ya. Jadi pas ulang Berarti tahun. pas ulang tahun nih ya. Momentumnya di situ. ini. Jadi setelah melewati Setelah. sedikit lah beberapa hari itu ada sesuatu keinginan ini loh dalam hati saya yang ingin saya perbuat. Oke, itu. Tapi gambaran spesifiknya masih misterius gitu ya Mas Hendri ya. Sesuatu yang membebaskan perasaan jiwa. Weh, sesuatu yang membebaskan perasaan jiwa, Rahel. Seniman. Tuh. Oh iya. Udah gantian Oke, Rahel. oke. Wih, gimana sih? Kita juga mau ya Pak Bugi ya. Albert, Pak, Albert, Mas. mungkin jodohnya dia nanti married sama siapa gitu. Iya nih. Ayo Mas. Albert penjaga tua. Gimana Mas Henry? Kalau dari namanya sih sebetulnya Mas Albert itu tipikalnya itu tidak butuh pendamping hidup. Wah, Iya benar-benar dia. Oke. mandiri banget. Terus lanjut. Tapi ada Cuma nggak ini kalau boleh tahu nggak tanggal tahun lahirnya? tahunnya 1994, tanggalnya 25 April. Sudah melewati berarti ya. Udah. Bentar. Nih kalau ada backsoundnya seru banget. Dung, dung. Dung, dung, dung. Tunggu 7 tahun lagi kalau mau ketemu jodoh. oh masih lama sekali. Apa katanya? 7 tahun lagi. 7 tahun. Kalau mau ketemu jodoh. Usia sekarang yang udah bagus 30, itu berarti 7 tahun lagi. 37.
37 tahun. 37 ya Pak. Ya ampun. Aduh, saya nggak Oh my mau deh God. ketuaan. Saya 37, Anda kan nggak ketuaan dong. Gimana sih? Ketuaan dong, tetap dong. Kita kan sebagai perempuan mau mencari pria yang lebih muda. Waduh, kurang aja. Pak Suhendri boleh ditukar nggak? Bagus. Apanya yang ditukar? Iya nih, gitu. Masa Rahel bilangnya gitu, ketuaan katanya. Ketuaan lah, udah 37. Tapi ngomong-ngomong Pak Suhendri, kira-kira kalau saudara pendengar ada yang mau menghubungi Pak Suhendri, kira-kira kemana gitu? Iya, ada yang pengen main-main juga nih sama Pak Suhendri, gimana? Oh iya, jadi kalau bisa ke sosial media saya, cari aja Papi Londo. Apa Papi Londo? Papi Londo. Ya. PAPILONDO. Betul, Boleh, Papi boleh. Londo disambung. Papi Oke, Londo. disambung ya. Ya, kalau atau juga kalau di Facebook bisa Suhendri, tapi kalau di sosial media yang lain boleh cari Papi Londo. Jadi di Instagram, di TikTok itu ada. Oke. Notes ya, catat bentar. nih. Papi Nih, Londo. sebelum kita berakhir nih, ada lagi yang Luar biasa loh. Pak Suhendri tadi Pak Suranto 26 Maret 1976. Oh, 76 ya? Ya. 26 Maret 1976. Bentar. Berarti sudah ulang tahun beliau. Ya. Deng deng. Tadi tanya tentang usaha ya? Tentang jodoh. Iya, tentang jodoh. Tentang jodoh ya? Bukan tentang jodoh dan usaha? Jodoh. Iya, jodoh. Dua-duanya. Pak, boleh dua-duanya deh. Jangan ngegas dong, Rahel. Enggak, dua-duanya. Baik. Kalau misalnya tentang jodoh, Iya. tadi sudah saya bilang kan ada kepercayaan dirinya yang kurang ya. Nah, itu kalau misalnya mau ketemu jodoh, kemungkinan tahun depan tapi harus dijodohin. Dikenalin. Oke. Berarti harus dijodohkan ya. Oke. Nah, Pak Suhendri, terakhir banget nih, beneran nih. Closing statement kita, kira-kira Pak Suhendri sebagai seorang tarot reader, apa yang ingin disampaikan, dan mungkin kira-kira tadi kan sudah teman-teman kalau yang ada mau main dengan Pak Suhendri tadi juga bisa menghubungi Pak Suhendri, dan kira-kira apa yang harus teman-teman persiapkan kalau ingin bermain-main dengan Pak Suhendri nih? Baik. Jadi yang mau saya sampaikan itu adalah baca tarot itu hoax kalau butuh indera keenam. Okay. Karena faktanya tarot itu butuh duit. Jadi artinya buat beli buku, ya kan? Beli kartu, gitu kan? Itu butuh uang. Jadi bermain tarot tidak butuh indera keenam, apalagi indera-indera yang lain, gitu kan? Iya. Oke. Dan tarot itu bisa dipelajari siapapun, karena tarot itu adalah cahaya. Cahaya kita untuk berjalan di dalam kegelapan sehingga kita menjadi terang jalan hidup kita. Oke, nah buat saudara pendengar yang ingin mungkin menghubungi Pak Suhendri, kira-kira perlu mempersiapkan apa? Ya macam-macam, banyak sih. Jadi ya hubungin aja saya, kan di sosial media saya kan ada, ya kan. Jadi di Papi Londo ya, Papi Londo di Instagram ada, di YouTube ada, di TikTok ada. Kalau di Facebook Suhendri. Oke Pak Suhendri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita di RRI Pro 1 Jakarta. Banget. Terima kasih juga sudah diundang. Nanti kita boleh menghubungi Pak Suhendri lagi ya. Karena tadi masih ada yang gantung. Produser kita belum di siapa tahu 7 tahun juga bareng sama Albert. Thank you Pak Suhendri. Selamat sore. Selamat sore. Oke lah Rahel, daripada nunggu 7 tahun lebih baik aku bawa kamu sekarang. Albert Wijaya. Saya Rahel Silom. Bye bye. Bye bye. Telah kita ikuti